Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang musibah-musibah yang ada di negeri kita ini terutama. Kemudian ada apa sebenarnya dalam musibah-musibah ini? Maka yang akan kita bahas adalah musibah yang ada sekarang ini adalah merupakan kepentingan Allah. Pemirsa yang kami hormati, orang melihat bahwa musibah ini adalah merupakan ujian, cobaan, siksaan bahkan. Tapi kalau saya melihat, saya kaitkan dengan dasar ayat-ayat Al-Quran, ini adalah kepentingan Allah. Kalau kita merenungi dalam kehidupan, kita wajar kalau mengatakan bahwa ini adalah kepentingan Allah. Kenapa? Karena perilaku-perilaku manusia itu sudah di luar batas, sudah melalaikan Allah. Banyak sekali perilaku-perilaku manusia itu sudah melalaikan Allah. Itulah maka dengan kasih sayangnya Allah, manusia itu adalah dikasih ujian dan dikasih cobaan, agar supaya orang itu mengingat bahwa dirinya adalah ciptaan Allah dan harus mengingat Allah. Inilah hakikatnya prosesi musibah yang ada di negeri kita ini. Bahkan musibah ini adalah sampai di penjuru dunia. Ini artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita bahwa agar supaya kita kembali kepada Allah. Musibah yang seperti ini itu sering terjadi, sudah pernah terjadi juga ketika zaman Rasulullah, juga pernah terjadi ketika zaman sahabat. Wabah-wabah yang pernah terjadi ketika zaman Rasul dan sahabat itu tidak lama. Karena memang untuk mengingatkan kepada hambanya agar supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika zaman Rasul misalnya, kemudian masyarakat berduyun-duyun, berbondong-bondong kepada Rasulullah, bertanya harus apa yang dilakukan. Karena musibah-musibah itu terus menghantui dalam kehidupan. Sehingga terjadi keresahan yang luar biasa. Padahal itu ketika zaman Rasulullah. Ketika mengadu kepada Rasulullah, karena mereka pada resah akibat musibah-musibah itu, maka Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan ini diabadikan oleh Allah. Fafirru ilallah. Karena masyarakat ketakutan, harus apa Rasul yang kami lakukan ketika ada wabah seperti itu. Kemudian Rasul mendapatkan wahyu yang dikirim oleh Allah. Rasulullah menjawab fafirru ilallah. Satu-satunya cara untuk bisa mencari solusi, mendapatkan solusi adalah fafirru ilallah. Cepat-cepat menuju Allah. Kita harus evaluasi total dari seluruh perbuatan kita. Apa yang kita lakukan. Baru kita ketemu. Nah, ini zaman Rasulullah seperti itu. Zaman sahabat juga seperti itu. Pernah terjadi ketika kesulitan. Ketika ketakutan. Kekhawatiran terjadi di masyarakat. Mereka kemudian pegangan Al-Quran, kembali kepada Allah. Karena kalau sudah kembali kepada Allah, maka dia akan bisa selesai. Karena ini hakikatnya miliknya Allah, hakikatnya adalah dikirim oleh Allah untuk kita.
pasti di dalamnya ada hikmah-hikmah yang besar bagi kita, orang yang bisa memahami, menganalisanya. Pemirsa yang berbahagia. Jadi jangan kira ini adalah siksaan yang Allah berikan. Bisa akan siksaan yang Allah berikan, tapi juga ini adalah merupakan kasih sayangnya Allah. Maka itulah kita semua ini dengan keadaan kita, kelemahan kita, bahkan kita kesalahan-kesalahan kita, maka Allah mengingatkan cara seperti ini. Kita tidak tahu sampai sekarang wabah ini adalah kapan akan berakhir. Bahkan kita juga tidak tahu kapan dimulainya, kapan diturunkan Allah, dan kapan akan berakhir kita tidak tahu. Yang jelas adalah ini merupakan teguran oleh Allah, dan teguran itu merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba Allah, agar supaya kita cepat-cepat menuju Allah. Coba perhatikan di masyarakat kita yang ada sekarang ini. Misalnya ada adzan panggilan untuk ibadah, apa kemudian masyarakat cepat-cepat untuk kembali kepada Allah? Akan cepat-cepat ke masjid, ambil air wudhu, ke tempat ibadah. Sampai sekarang pun kondisi seperti ini orang sudah merasa ketakutan, masih belum melaksanakan itu. Padahal dipandu oleh Allah, fafirru ilallah. Pemirsa yang berbahagia. Dari diri kita sendiri misalnya melihat musibah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Setelah juga kita tahu bahwa ini dipandu oleh Allah lewat Al-Quran. Lihat mimbar yang mulia ini adalah kita harus ada perenungan. Karena kalau kita cepat-cepat menuju Allah, cepat-cepat menuju Allah, mencari ridha Allah, cepat-cepat berupaya untuk dekat dengan Allah, insya Allah apa yang Allah berikan ini adalah kita tidak akan merasa ketakutan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini adalah merupakan kasih sayangnya Allah dan merupakan teguran-teguran yang Allah berikan ini, agar supaya kita selalu dekat dengan Allah, agar supaya kita selalu dan selalu ketemu dengan Allah, dan bahkan kita akan bisa dialog dengan Allah. Ini untuk perenungan ini penting sekali bagi kita, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rasa takut dalam kehidupan kita. Pemirsa yang bahagia, itulah sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, tadi sudah saya sampaikan bahwa musibah ini, wabah ini adalah merupakan hakikatnya merupakan kepentingan Allah, agar supaya hambanya ini adalah kembali kepada Allah, cepat-cepat menuju Allah. Gitu. Kalau kita sudah bisa tahu merenungi hal itu, maka kita insya Allah tidak akan menjadikan diri kita kepanikan, ketakutan, dan bahkan keresahan. Tidak akan terjadi karena kita sudah bisa tahu bahwa ini adalah kepentingan Allah. Pemirsa yang budiman, kadang-kadang kita juga melihat bahwa ini adalah cobaan yang diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah. Bahkan kita akan bisa melihat ini siksaan yang Allah berikan. Memang ini bisa, tinggal bagaimana kita mensikapinya. Bisa ini ujian, bisa ini cobaan, dan bahkan bisa ini adalah merupakan siksaan yang Allah berikan. Karena dasarnya ada di dalam Al-Quran, misalnya surat Al-An'am. Qul huwal qadiru ayyab'atha 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum
aw yalbisakum syi'aw wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'dun. Unzur kaifa nusarriful ayati liqaumin yatafakkarun. Kul, katakan wahai Muhammad, wal qadiru, aku ini kuasa. Aku ini kuasa, aku ini kuasa. Wal qadiru. Aku, katakan di huwa, aku ini kuasa. Aku ini bisa. Kuasa dalam hal apa? Dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Ayyabatha alaikum, mutus untuk mereka. Apa yang diutus oleh Allah? Adzaban, siksaan. Siksaan. Bukan lagi ujian, bukan lagi cobaan. Maka kalau wabah seperti ini kita sikapi ini siksaan, berarti kita adalah diingatkan Allah dengan keras. Karena Allah sendiri mampu, bisa. Bahwa musibah ini menjadi siksaan bagi orang-orang yang tidak bisa merenungi dan tidak cepat-cepat untuk kembali kepada Allah. Karena Allah bisa mengirim untuk mereka. Yang dikirim kita siksaan. Ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah, siksaan apa yang dikirim oleh Allah? Merupakan siksaan itu tadi. Dari wabah itu menjadi siksaan. Siksaan min fauqikum, dari arah atas kepala kalian. Siksaan apa yang dikirim oleh Allah dari atas kepala kalian? Misalnya pesawat jatuh, puting beliung, panas terik sehingga terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Ini siksaan yang Allah berikan, bukan lagi cobaan, bukan lagi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi siksaan. Ini banyak sekali orang yang tidak paham, padahal hakikatnya itu adalah kasih sayangnya Allah kepada hambanya, agar supaya hambanya itu kembali dekat dengan Allah. Nah, siksaan dari atas kepala kita ini juga ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk. Kemudian diturunkan Allah, tidak. Tapi ada yang fasilitasi, ada yang mengundang. Siksaan yang diturunkan oleh Allah, cobaan, ujian yang diturunkan oleh Allah dari atas kepala kita itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada yang mengundang, ada yang fasilitasi. Siapa yang fasilitasi, yang mengundang itu? Siksaan dari atas kepala kita adalah para pemimpin-pemimpin kita yang berperilaku zalim. Kita ini semua pemimpin. Kita mempunyai tanggung jawab siapa yang kita pimpin. Dari mulai yang sangat bawah sampai atas. Kalau porsinya sebagai pemimpin berperilaku zalim, maka musibah, wabah, siksaan akan diturunkan Allah dari atas kepala kita. Selagi mereka masih berperilaku zalim. Ayat itu diteruskan oleh Allah. Min tahti arjulikum. Allah nurunkan siksaan, wabah, musibah dari bawah telapak kaki kalian. Gempa bumi, banjir, gunung meletus. Ini juga sama. Wabah, musibah, siksaan. Siksaan yang Allah turunkan dari bawah telapak kaki kita bukan ujuk-ujuk, tapi ada yang fasilitasi dan ada yang mengundang. Ini maka diingatkan oleh Allah agar supaya kita adalah tentunya hati-hati dalam hal mensikapi musibah dan wabah ini.
Terus siapa yang mengundang sisaan yang Allah turunkan dari bawah telapak kaki kalian itu? Yang mengundang itu siapa? Yang mengundang adalah masyarakat kecil, rakyat kecil, masyarakat biasa. Apa yang dilakukan masyarakat biasa? Ya sekarang ini kita bisa lihat, pemirsa yang budiman. Kita bisa lihat masyarakat kita sekarang ini. Banyak sekali perilaku ketidakjujuran yang dilakukan. Penipuan di mana-mana. Perampokan di mana-mana. Penipuan di mana-mana. Korupsi di mana-mana. Perzinahan di mana-mana. Ini semua adalah perilaku-perilaku masyarakat yang mengundang musibah besar. Ini perilaku masyarakat. Kalau terus dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini, maka siksaan terus akan diberikan. Banjir, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya. Pernah terjadi berbarengan satu hari yang jam yang sama. Ada pesawat jatuh, ada kapal kebakar, dan ada kereta tabrakan. Ini adalah Allah turunkan itu dalam rangka kasih sayangnya Allah agar supaya hambanya ini adalah wafirru ilallah, dekat kepada Allah. Pemirsa yang budiman, itulah segmen ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pemirsa yang budiman, setelah kita tahu bahwa wabah ini, musibah ini adalah merupakan kasih sayangnya Allah, kepentingan Allah kepada hambanya, agar supaya hambanya itu adalah lebih mendekat kepada Allah. Kemudian tentunya kita lihat berbagai tipe musibah, wabah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lari dari situ, karena ini merupakan teguran oleh Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam hal mensikapi ini, dan kemudian kita akan bisa mencari solusi-solusi. Dari ayat yang pertama tadi, jelas kita tahu bahwa fafirru ilallah. Kita harus cepat-cepat menuju Allah. Artinya apa? Kita evaluasi bagaimana kedekatan kita sekarang ini dengan Allah. Kita bisa merasakan enggak, atau malah justru kita akan menjauh dengan musibah ini? Maka kalau kita kepingin wabah musibah yang ada di negeri kita tercinta ini, terutama untuk keluarga kita juga khususnya, kita lakukan adalah cepat-cepat menuju Allah. Dalam hal ini adalah kita banyak sekali harus beribadah kepada Allah. Karena itu adalah diberikan Allah solusinya. Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang ini, kalau selama ini mungkin kita jarang sholat sampai 5 waktu, mungkin baru 2 waktu, 3 waktu. Sekarang ini harus kita benahi semua itu. Itulah yang membuat kita nanti akan dekat dengan Allah. Dan maka akan diberikan solusi yang diberikan oleh Allah. Perubahan-perubahan perilaku kita dalam kebaikan, pasti kita akan diberikan solusi oleh Allah. Dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berupaya keras untuk menjadikan baik, orang-orang yang berupaya keras untuk menjadikan dirinya baik, keluarganya baik, maka kesulitan-kesulitan itu akan diberikan solusi oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana. Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk orang-orang itu apa yang harus dilakukan. Asal kita tahu persis bahwa ini musibah, ini wabah, ini adalah kepentingan Allah. Allah negur kita agar supaya kita selalu dekat dengan Allah. Kalau kita upaya dalam kebaikan ini, mencari ridha Allah apa yang kita lakukan, maka Allah akan nuntun kita. Lanahdiyannahum subulana. Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan wabah musibah ini. Pemirsa yang bahagia. Jadi ini yang kedua.
Solusi yang harus kita lakukan itu, kita harus menuju Allah. Dan yang kedua adalah semua kita mensikapi dalam kebaikan, sehingga Allah akan memberikan jalan keluarnya dari musibah ini, dari wabah yang ada ini, dari wabah yang menakutkan ini. Ini. Berikutnya solusi yang harus kita lakukan adalah evaluasi terus, tidak hanya sekedar sholatnya misalnya, juga komunikasi hablum minallah dan hablum minannasnya. Kita juga harus sekarang ini peduli terhadap sesama, karena kepedulian itu adalah mampu menggoyahkan keputusan Allah. Selama ini mungkin kita kepinginnya hidup hanya sendiri, tidak mau komunikasi dengan orang lain. Maka sekarang ini adalah harus kita rubah perilaku kita, sehingga kita ini adalah selalu peduli terhadap sesama. Karena banyak sekali, penting sekali saudara kita yang butuh kita bantu. Mungkin selama ini kita tidak pernah mikirkan itu, hanya mikirkan diri sendiri. Bahkan ada yang hanya mikirkan diri sendiri, keluarga pun tidak dipikirkan. Inilah membuat kita bahwa kehidupan kita ini ada yang ngatur, bahwa kehidupan kita ini kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harus kebersamaan dengan sesama. Kita peduli terhadap sesama. Dari situlah maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kita akan dipandu oleh Allah dalam rangka untuk mencari solusi-solusi yang Allah berikan kepada kita ini. Pemirsa yang budiman, inilah yang kering sekali membuat kita kering sekali di masyarakat. Karena orang itu cenderung hidup sendiri-sendiri. Padahal perilaku masyarakat kita sekarang ini sangat mengerikan. Untuk mencari kejujuran sudah sulit sekali. Untuk mencari orang yang tidak nipu sulit sekali. Banyak saudara-saudara kita yang mereka dagang mencari rezeki dengan tipu-tipu. Penipuan dia, macam-macam dari berbagai dia lakukan. Inilah kita lihat teman-teman yang seperti ini, saudara kita seperti ini, kita ingatkan, kita ajak untuk kembali yang dalam kebaikan. Itu artinya kita peduli terhadap sesama. Kalau itu kita lakukan dengan keikhlasan, tentunya dengan yakin bahwa ini kebenaran, kebaikan, maka lanahdiyannahum subulana. Allah akan menuntun kita, Allah akan memandu kita, Allah akan mencari jalan keluar kita untuk kebaikan-kebaikan. Ini yang penting untuk perlu direnungkan kita sekalian. Sangat dan sangat harus kita renungkan. Karena hakikatnya wabah ini, musibah ini, siksaan ini adalah kasih sayangnya Allah. Karena hakikatnya adalah kepentingan Allah agar supaya hambanya ini tetap sebagai menjadi hamba yang saleh, hamba yang muttaqin. Sama dengan ketika ayat-ayat Al-Quran nyebut tentang puasa. Kita diwajibkan puasa, itu juga bukan kepentingan kita, kepentingan Allah. Agar supaya hambanya ini selalu koreksi diri, tahu bagaimana keadaan orang yang tidak mampu, kehidupan yang tidak mampu, sehingga mereka itu adalah kembali lagi kepada Allah. Terima kasih pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita sekalian. Dalam kajian kita ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.